wabarakatuh. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, kerinduan saudara kita yang saat ini merindukan bisa menyapa secara langsung. Insya Allah nanti juga akan kami buka kesempatan di line telepon Ustadz. Ya. Iya, baik. Kemudian di samping beliau ada Ustadz Muhammad Ghazali SPDI. Tentu saja beliau juga tidak asing bagi Anda karena senantiasa membacakan brosur di setiap Ahad pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Dan di malam hari ini ada sebuah tema yang akan disampaikan beliau, yakni bersegeralah beramal soleh. Dan untuk tema tersebut kami persilahkan Ustadz menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis sholihah fasatakunu fitanun kaqita'il laili kaqita'il lailil mudlimu yusbihur rijalu yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang arti luasnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah melakukan amal soleh. Badiru bil a'malis soleh. Fasatakunu fitanun kaqita'in laili kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah beramal soleh, sebab akan terjadi fitnah besar, ya, bagaikan gelap malam yang sangat gulita, di gelap malam yang gelap gulita, betul-betul gelap. Ketika itu seorang pagi harinya mukmin, sore harinya menjadi kafir, berbalik menjadi kafir. Ya. Seorang laki-laki pada sorenya menjadi orang mukmin, pagi harinya berbalik menjadi kafir. Jadi pagi hari mukmin, sore kafir. Sore hari mukmin, paginya kafir. Itu fitnah yang besar, yang luar biasa. Ya. Mereka menukar agama dengan sedikit kesenangan dunia. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang beragama itu tidak mengerti nilai agama, maka mudah sekali melepas. Pagi hari mukmin, sore harinya kafir. Pagi hari menjadi orang mukmin, sore hari balik menjadi kafir. Kalau sore harinya menjadi orang mukmin, pagi harinya balik menjadi kafir. Menukar agama tadi dengan harga murah, harga sedikit dunia, mendapatkan kesenangan dunia, agamanya dibuang.
agamanya dikorbankan. Dia tidak mengerti nilai agama. Nah, kemarin hari akad itu ya, hidup sesudah mati sudah terangkan. Ada brosur yang kemarin itu diterangkan dalam surat Nisa 91 ya. Andai kata manusia itu mempunyai emas sepenuh bumi, ya, hanya tidak punya iman. Akibat tidak punya iman berarti dia kafir. Setelah kehidupan di akhirat nanti dia akan ya, dimasukkan dalam jahanam. Dah menghilangkan rasa kenikmatan yang selama di dunia dimiliki. Ya. Kemudian supaya dia bebas dari azab jahanam itu, harta kekayaan emas sepenuh bumi ditebuskan untuk membebaskan diri dari azab Allah tadi, tidak diterima. Tidak bisa. Orang mempunyai kekayaan sebanyak apapun yang memberi Allah kok, ya, ditebuskan untuk membebaskan dirinya kepada Allah, ya, maka tidak bisa, nggak diterima. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saya angkat tema pada malam hari ini, bersegeralah kamu beramal soleh. Karena nanti akan terjadi fitnah besar. Fitnah besar. Ya. Sehingga mudah sekali orang menukarkan yang agama yang nilainya tidak bisa terukur, tidak bisa ternilai dengan materi, begitu mudahnya menukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa. Pagi hari menjadi orang yang beriman. Inilah kok karena pengaruh dunia ini sore hari sudah menjadi kafir. Jadi menghilangkan agama mudah sekali. Kalau sore hari menjadi orang yang beriman, tidak sampai bertahan sore hari lagi, pagi harinya sudah kafir. Menukar agama dengan dunia dengan harga yang murah. Dan Allah juga dah ingatkan, astabtiluna alladzi wa adna billadzi wa khair. Apakah kamu akan menukarkan ya, kehidupan yang rendah ini dengan suatu kehidupan yang lebih baik? Kehidupan yang rendah maksudnya kehidupan di dunia ini kita ambil dapat kesenangan dunia, kita buang kesenangan yang lebih baik, itu kesenangan di akhirat. Ya agama inilah, kalau kita sudah membuang agama, sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bahagia di akhirat. Padahal kehidupan di akhirat itu jauh lebih panjang daripada yang kita jalani hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini paling berapa tahun? Kalau orang-orang 100 tahun, sekarang jarang orang hidup 100 tahun. 100 tahun itu belum ada satu hari bila dibandingkan kehidupan di akhirat kelak. Sebab satu hari di hari akhirat kelak sama dengan 1000 tahun. Kalau hidupnya 100 tahun kan sehari pun nggak ada. Itu pun tidak selalu senang. Walaupun hidupnya di dunia mempunyai harta berlimpah ruah. Sampai tadi memiliki emas sepenuh bumi. Ya. Tapi orang kaya seperti apapun di dunia selama hidupnya ini tidak selalu senang. Tidak selalu senang. Ada saja ya, hal-hal yang menjadikan dirinya menjadi tidak senang. Tidak sekedar tidak senang, bahkan menjadi susah.
mungkin disusahkan karena anaknya harta kayak bapaknya berlimpah ruah tapi anaknya nggak ngerti agama, dengan diambur-amburkan. Sudah tidak sekedar harta yang diambur-amburkan, kadang-kala jadi perkara, ya, dari perkara polisi, dari perkara masyarakat, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu semua kehidupan di dunia. Maka dari itu Rasulullah berpesan segera beramal soleh. Jangan sampai telah terjadi fitnah nanti, fitnah besar, pagi iman sore kafir, pagi iman sore kafir atau sore iman pagi kafir. Sudah orang tidak mengerti nilainya agama, tak ngerti nilainya, maka membuang agama mudah aja. Maka pagi iman sore dah kafir, dibuang lah berarti agamanya. Atau sore menjadi orang yang beriman, paginya dah kafir, dibuang sudah. Padahal itu kesenangan yang akan membawa kebahagiaan hidup, kesenangan hidup yang selama-lamanya, yang kekal, malah dibuang. Ditukar dengan kesenangan dunia yang mataun qalil, mataun ghurur. Kesenangan dunia yang sebentar saja, sedikit saja. Sedikit saja diterangkan pada ayat tadi, mataun ghurur, menipu. Jadi kesenangan yang hakiki dibuang untuk mendapatkan kesenangan yang menipu. Nah inilah pesan Rasulullah ini kita ya kelihatannya itu sepele, tapi ini tidak banyak diperhatikan manusia. Nggak merasa kalau hidup itu hanya sebentar. Bahkan tujuan hidup pun yang dicari pagi sampai pagi dunia terus. Ya. Tidak mengingat bagaimanapun juga dunia ini terbatas sekali, kita hidup di dunia ini. Tidak lama, cepat atau lambat, senang atau tidak senang, mau apa tidak mau, kita masih dipanggil oleh Allah kembali ke hadiratnya. Bukan kembali untuk bersenang-senang, untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah dilakukan sebagai hamba Allah ini, ya, menepati janjinya apa tidak. Janji untuk menghambakan diri pada Allah, karena Allah ciptakan manusia itu untuk menghambakan diri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu ciptakan manusia, ciptakan jin dan manusia itu tidak disuruh apa-apa kecuali menghambakan diri padanya. Dan ini menghambakan diri apa tidak? Bentuk penghambaannya bagaimana? Itu sudah dituntun oleh Allah melalui Rasulnya, utusannya yang memberikan tuntunan pada kita. Maka Nabi kita mengatakan bahwa sebaik-baik ucapan itu kitabullah, maksudnya Al-Quran. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin, sebaik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilaksanakan apa tidak? Mengikuti petunjuk Rasulullah ini. Nah, orang yang tidak mengerti petunjuk Rasulullah itu diabaikan saja. Suka malah mengambil yang jelek, wasyarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan itu yang diada-adakan, yang baru. Urusan yang dimaksud adalah urusan ibadah. Urusan ibadah. Rasulullah telah menuntunkan yang paling baik beribadah, cara yang paling baik, yang jelas diterima oleh Allah, mengikuti Rasulullah. Jangan membuat sendiri. Ya, kalau kita membuat sendiri, tidak sekedar tidak diterima, justru akan menyesatkan. Maka kata Rasulullah, wasarul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'atun, bid'ah lagi. Ini maksud Rasulullah. Ya. Ya. Jadi bid'ah, tapi diperhatikan sejak ucapan awal tadi. Ucapkan. Kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatun finnar. Ibadah yang diadakan yang zaman Rasulullah tidak memberikan contoh, memberikan tuntunan, para sahabat Nabi pun juga tidak memberikan contohnya atau tidak melakukannya,
kita melakukan, dan didapat dari mana itu? Mencontoh siapa? Nabi tidak, para sahabat-sahabat Nabi ya tidak, kita kok dapat? Lah itulah yang dikatakan syarul umur. Ya, syarul umur muhdatsatuhal itu kullu. Ya, diterangkan selanjutnya, wa kullu muhdatsatin dalalah. Bid'atun. Wa kullu bid'atin dalalatun. Setiap pada yang baru tadi bid'ah. Tiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu ladin finnar. Yang sesat itu akan membawa ke neraka. Nah, maka orang itu tadi tidak sekedar ibadahnya, agamanya yang ditukar. Pagi mukmin, sore kafir. Sore mukmin, pagi kafir. Nah, maka itu fitnah yang besar, yang luar biasa. Jadi tidak mengerti sama sekali nilai agama itu seberapa, tidak mengerti. Malah dianggapnya agama itu membebani. Jadi Allah sudah mengatakan wajahidu fillahi haqqa jihadih wastabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Allah telah menjelaskan. Ya, bersungguh-sungguh, berjihadlah kamu dengan jihad yang sesungguhnya, yang bersungguh-sungguh. Allah telah memilihkan kamu agama. Dengan agama itu tidak menjadikan Allah tuh agar manusia itu merasa sempit, sumpek, susah, berat. Ya. Wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama itu ya, suatu kesempitan buat kamu. Ya. Maka diberi agama itu bukan manusia supaya sempit, tidak. Bahkan di ayat lain diterangkan yuridullah bikumul yusra. Allah itu menghendaki kemudahan buat kamu semuanya. Bayar wala yuridu bikumul usr. Allah sama sekali tidak menghendaki kesulitan. Maka wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Sama sekali lah Allah tidak menghendaki memberikan agama untuk kamu itu supaya kesempitan. Nah, untuk kamu agama yang mana? Millata abikum Ibrahim. Ya, itu agama nenekmu Nabi Ibrahim. Wasammakumul muslimina min qabl. Yang dimaksud agama Nabi Ibrahim itu ialah agama Islam. Ya. Mengikuti agama Nabi Ibrahim yaitu agama Islam. Ya. Sejak dahulu agama Islam. Tidak ada agama selain Islam. Maka inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Maka millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qabl. Wa fi hadza. Demikian pula dalam Al-Quran ini. Liyakuna rasulu syahidan alaikum. Demikian pula dalam Al-Quran ini. Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi untuk kalian bahwa agama dahulu itu, sejak dahulu itu agama Islam. Ya. Nah, sumbernya Islam itu ada dalam Al-Quran ini. Ya, di samping dalam Al-Quran dalam hadis Rasulullah, maka dengan Al-Quran inilah Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi buat kamu semuanya. Wa takunu syuhada 'alan nas. Nah, kamu semua yang mengaku dirimu Islam itu menjadi saksi buat seluruh umat manusia. Ya, buat seluruh tentang kebenaran Islam dengan segala ajarannya. Ya. Apakah itu alam kubur, alam akhirat, alam mahsyar, alam mizan, ya, juga alam neraka dan surga, semua itu ajaran dalam Al-Quran, diterangkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah SAW. Nah, itulah sumbernya Islam. Nah, maka terlalu rugi, terlalu bodoh untuk mendapat kesenangan yang menipu, yaitu kesenangan dunia. Sedikit saja kok
rela mengorbankan Islamnya, rela mengorbankan kesenangan, kebahagiaan yang selama-lamanya. Maka Rasulullah ajarkan supaya segera beramal soleh sebelum terjadi fitnah. Nanti akan terjadi fitnah, fitnah besar. Itu memang fitnah besar. Pagi kafir, sore iman, pagi kafir. Pagi iman, sore kafir. Itu kan agama seperti tidak ada nilainya sama sekali. Maka fitnah yang besar. Ternyata mengapa balik menjadi kafir? Hanya menukarkan dunia tadi dengan kesenangan dunia yang sedikit ditukar dengan agama yang akan membawa kebahagiaan, kesenangan hidupnya di dunia maupun di akhirat nanti. Rela sekali, mudah sekali menukarkannya hanya dengan dunia yang sedikit, tidak seberapa aja. Andai kata ditukar dengan dunia banyak, banyaknya seberapa? Kamu punya emas sepenuh bumi, malah Allah mengatakan tidak hanya punya emas, ya, punya harta sedunia ini milikmu semua, ditambah lagi sebanyak itu lagi, itu tidak bisa untuk menebus, membebaskan dirinya dari azab Allah karena kekafirannya. Maka sungguh beruntung, laqad tamanallahu 'alal mu'minin, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, dia mengimani, ya, dengan dibawakannya Al-Quran, mengimani kebenaran Al-Quran. Di samping mengimani kebenaran Al-Quran, mengimani kenabian Muhammad SAW. Nah, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad pasti mengimani Al-Quran. Itu keberuntungan yang besar. Maka kehilangan agama tadi suatu fitnah yang besar yang dipesankan oleh Nabi. Maka mudah-mudahan kita pegang teguh agama Allah ini, Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita sampai hilangkan agama yang sudah diberikan oleh Allah pada kita ini, kita suatu kehilangan sesuatu yang sangat besar yang tidak akan tertolong lagi. Maka kita pegang teguh. Megang teguh ini, kata Rasulullah, gigitlah dengan gigi geraham. Artinya digigit gigi geraham itu ponceng banget biar tidak lepas. Ya, tidak lepas. Ya, apalagi cuma sekedar ditukar kesenangan dunia yang sedikit. Ya, kalau mau terlalu bodoh, maka kamu akan menukarkan, ya, atas tabdiluna ladzi huwa adna billati wa khair, maka kamu akan tukarkan sesuatu yang rendah nilainya, ya, kamu ambil yang nilainya tinggi, yang lebih baik, kamu buang. Nah, inilah pelajaran buat kita. Pesan Rasulullah ini kalau tidak kita resapi, bisa-bisa kita termasuk orang yang tertimpa fitnah yang besar. Mudah-mudahanlah dengan kajian ini, ya, walaupun sekarang sedang pandemi tidak bisa atau belum bisa bertatap muka langsung, tapi mudah-mudahan jadi mengingatkan kita semuanya pentingnya kita mengkaji agama. Dengan demikian, insya Allah kita akan terhindar, terselamat dari fitnah besar tadi, akan segera menanggapi seruan Rasulullah tadi, ya, yaitu beramal soleh. Ya, sekian dulu. Ya. Barangkali ada pertanyaan yang perlu disampaikan, nanti kita